Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rangga Pratama. Saya dari kelompok 1, jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai keuangan barang publik, mulai dari pengertiannya, sifat, eksternalitas, hingga perbedaan dengan keuangan lembaga swasta. Sebelum kita membahas tentang keuangan publik, kita lebih perlu tahu dulu apa itu barang publik. Barang publik adalah barang yang digunakan oleh semua orang tanpa mengurangi manfaat bagi orang lain. Terdapat dua ciri utama, yaitu barang publik yang non-rivalry, yang dimana penggunaannya ini oleh satu orang tetapi tidak mengurangi manfaat bagi orang lain, serta non-excusability, yang berarti tidak ada yang bisa dikecualikan dari penggunanya. Contoh barang publik antara lain adalah jalan raya, pertahanan negara, dan penerangan umum, karena sifatnya tidak menguntungkan secara langsung bagi sektor swasta. Penyediaan barang publik menjadi tanggung jawab pemerintah. Selanjutnya ada eksternalitas barang publik. Barang publik memiliki eksternalitas, yaitu dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat, baik positif maupun negatif. Berikut adalah dampak eksternalitas positif barang publik. Yang pertama ada penerangan jalan umum. Penerangan jalan umum ini memberikan dampak positif seperti meningkatkan keamanan di lingkungan sekitar dengan mengurangi resiko kecelakaan dan tindakan kriminal. Yang kedua, memudahkan aktivitas ekonomi di malam hari seperti perdagangan dan transportasi. Yang kedua, ada taman kota dan ruang terbuka hijau. Taman kota dan ruang terbuka hijau ini juga memberikan manfaat yang positif. Salah satunya yaitu meningkatkan kualitas udara dan mengurangi polusi dengan menyediakan ruang hijau. Yang ketiga ada layanan kesehatan publik, yaitu vaksinasi gratis yang tidak hanya melindungi individu yang divaksin, tapi juga menciptakan herd immunity, sehingga mencegah penyebaran penyakit ke masyarakat luas. Adapun juga eksternalitas negatif barang publik. Yang pertama ada Selanjutnya ada eksternalitas negatif barang publik. Yaitu yang pertama ada polusi udara dari pabrik dan kendaraan bermotor. Ini memberikan dampak negatif seperti menyebabkan gangguan kesehatan seperti penyakit pernapasan dan kardiovaskular. Yang kedua, berkontribusi terhadap perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca. Yang kedua, yaitu kemacetan lalu lintas di jalan raya. Ini juga dapat memberikan dampak negatif seperti menghambat produktivitas masyarakat akibat waktu tempuh yang lebih lama dan meningkatkan konsumsi bahan bakar dan emisi karbon. Yang ketiga, yaitu ada sampah dan limbah di tempat umum. Ini juga dapat memberikan dampak negatif seperti menyebabkan pencemaran lingkungan yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Yang kedua, mengurangi estetika kota dan daya tarik wisata. Upaya pemerintah dalam mengatasi eksternalitas negatif. Untuk mengurangi dampak negatif dari eksternalitas barang publik, pemerintah dapat menerapkan berbagai kebijakan, antaranya yaitu pemerintah dapat memberlakukan pajak karbon untuk industri yang menghasilkan emisi tinggi agar mereka lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Selanjutnya, pemerintah dapat menerapkan standar emisi bagi industri yang mengurangi polusi udara dan air. Yang ketiga, pemerintah dapat memberikan subsidi untuk energi yang terbarukan seperti tenaga surya dan angin guna mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang keempat, pemerintah juga dapat meningkatkan sistem transportasi umum untuk mengurangi kemacetan dan emisi gas buang. Yang kelima, pemerintah dapat mendorong gaya hidup ramah lingkungan melalui kampanye pengurangan sampah plastik dan penggunaan transportasi umum. Selanjutnya ada sifat barang publik dan implikasinya. Sifat utama dari barang publik adalah non-refundable dan non-excludability. Nah, ada beberapa barang yang hanya memiliki satu sifat tersebut. Contoh seperti sekolah, yaitu merupakan non-rival, tapi eksklusi ini terjadi karena harus membayar biaya pendidikan. Yang kedua ada laut dan ikan di dalamnya, yaitu non-excludable, tetapi rival karena ikan yang ditangkap akan berkurang. Pemerintah perlu mengelola barang publik dengan efisien agar semua masyarakat merasakan manfaatnya secara adil. Selanjutnya saya akan membahas perbedaan administrasi keuangan publik dan administrasi keuangan swasta. Terdapat berbagai perbedaan di antara keduanya, yaitu kalau barang keuangan publik yaitu ditentukan melalui keputusan politik dan didanai dari pajak. Yang kedua, keuangan publik juga bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, bukan mencari keuntungan.
Beda dengan keuangan swasta. Keuangan swasta yaitu bergantung pada mekanisme pasar dan juga berorientasi pada keuntungan dan efisiensi bisnis. Meskipun berbeda, kedua sektor ini saling berinteraksi. Baiklah, dari pembahasan ini kita dapat memahami bahwa barang publik memiliki peran vital dalam kehidupan masyarakat dan perlu dikelola dengan baik. Pemerintah juga harus memastikan pembiayaan yang cukup agar masyarakat dapat menikmati manfaat barang publik secara merata. Mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.